Shalom Significant Woman, puji Tuhan, saya bersyukur buat hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah Significant Woman. Biarlah kita tetap dalam penyertaannya Tuhan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang, sebab Tuhan yang memegang tangan kita dan membawa kita dalam kemenangan. Amin. Saya rindu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini boleh komen di live chat dan saling menyapa apa kabarnya dan memberikan kabar saudara bahwa semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Hanya dengan Tuhan saja kita boleh berjalan dengan aman. Haleluya. Mari kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak pernah ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami tidak pernah ragu Tuhan akan kekuatan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Panggil namanya Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ho, ho. Sampai selama-lamanya berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa. Bahwa firman-Mu katakan jangan takut ya Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ambil alih ibadah pada hari ini ya Bapa. Dan biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Bahwa sebagian kami ada di rumah-rumah Tuhan. Kami tetap datang menyembah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu
Setiap kami datang terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi katakan, Bapa kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Bapa kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami percaya Kau ada bagiku Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kami tidak takut Tuhan, sebab gadamu dan tongkat-Mu itu yang menopang kami Tuhan. Haleluya. Kialalabalalabayasya kandalalabalalabalayasya kialalabalalabalayashanda kiandalalabayasya kandalalamayasi kiata kandalalabalalabalalabalalabalalabalalabalaba. Kami percayakan hidup kami hanya di dalam-Mu, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Oh haleluya, Yesus, Yesus. Kialalabalalabalalabalalabalalabalalabalalabalalabayashi kialalama hialalamayashe. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, saudara. Sekali lagi katakan, ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kini saatnya kami duduk diam. Kami terima berkat firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Signifikan Woman, dimanapun Anda berada, saya percaya Anda dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai ketakutan. Tema kita yaitu ketakutanmu itu tidak nyata. Pasti kita semua pernah mengalami ketakutan atau khawatir yang berlebih, apalagi di saat pandemi seperti ini. Di saat semua keadaan tidak menentu, pasti Anda mengalami ketakutan mengenai pekerjaan Anda, mengenai kesehatan Anda, mengenai anak-anak Anda, dan mengenai apapun situasi yang tidak menentu. Kita akan belajar mengenai apa rasa takut itu dan bagaimana kita menghadapinya. Telah hadir di samping saya dua significant woman yang akan memberkati kita dengan sharing firman Tuhan dan kesaksian hidupnya. Yang pertama ada Ibu Pendeta Debbie Sani. Shalom Ibu, apa kabar? Shalom, luar biasa. Baik, puji Tuhan. Dan juga ada Ibu Melva. Shalom Ibu. Shalom, luar apa biasa. Kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Oke, kita pertama akan membahas mengenai ketakutan. Kita akan langsung bertanya kepada Ibu Debbie, apa sih Ibu ketakutan itu? Karena saat ini kita sedang sering mendengar ketakutan, sering mendengar orang mengalami ketakutan yang berlebih di saat pandemi seperti ini. Jadi bisa dijelaskan Ibu ketakutan Terima kasih. itu? Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali berbicara tentang ketakutan seperti ini. Iya. Baik, secara bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan takut itu artinya merasa gentar, ngeri, menghadapi segala sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Tapi kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah ketakutan adalah senjata utama yang dipakai oleh iblis untuk mendikte kita, sehingga membuat kita bimbang, ragu dan tidak percaya diri. Ya. Nah, dalam akrostiknya dikatakan tentang fear. Ya, fear ini adalah false emotion appearing dan real. Yang dikatakan adalah bukti palsu tampak nyata, ya kan? Jadi ini bukti palsu tampak nyata. Jadi orang yang ketakutan itu berpikir pasti akan terjadi hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Ya. Padahal belum tentu terjadi ya, Bu. Belum tentu terjadi. Yuk kita lihat Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat ini bagus sekali. Dan ayat ini, Mazmur ini bukan menjanjikan kekebalan dalam penderitaan. Ya, bukan menjanjikan kekebalan dalam penderitaan. Anak Tuhan pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit. Apalagi pandemi yang seperti ini ya. Saya percaya semua juga mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi Tuhan mengatakan dalam hidup kita adalah ada penyertaannya. Amin. Ada pertolongannya yang tepat waktu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut jika kita berharap hanya kepadanya. Oke. Nah, di Alkitab sendiri itu awal mula ketakutan itu
ada di mana ya Bu? Bisa dijelaskan? Baik, awal mula ketakutan itu dimulai Ya. dari Adam dan Hawa. Baik, Oke, untuk bisa. kita lebih jelasnya kita buka Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Saya ulang lagi, Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Dikatakan begini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu untuk berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Dikatakan begini, ketika itu Adam dan Hawa dilarang untuk makan buah pengetahuannya baik dan buruk. Oke. Tapi dilanggar, ya kan? Ya, Mereka betul. makan buah itu. Akhirnya ketika Allah memanggil mereka, mereka takut. Itu awal mula ketakutan. Itu awal mula karena dosa. Ya. Ya, karena dosa. Nah, dari dosa Adam dan Hawa ini turun menjadi dosa yang universal. Dosa turunan. Dosa turunan akhirnya seperti itu. Itu awal mula daripada ketakutan. Sehingga setiap kita mungkin ada yang takut terhadap laba-laba. Ya. Ya, ada yang takut terhadap kecoa, ada yang takut terhadap terbang, naik pesawat seperti itu, macam-macam ada Fobia ya Bu. Fobia, ya. ya betul. Ada bermacam-macam ketakutan. Bahkan di Alkitab kita bisa melihat juga ada ketakutan oleh Abraham. Dia waktu itu menyuruh istrinya berbohong. Ya. Karena apa? Karena takut. Ada juga dikatakan bahwa Yakub juga takut terhadap Esau karena dia sudah mencuri hak sulungnya. Terus murid-murid juga takut ketika dia ada di dalam kapal dan ada badai sedang mengamuk. Ya, betul. Walaupun mereka tuh ahli dalam hal penangkap ikan, dalam hal di laut, karena itu pekerjaan mereka sehari-hari. Tapi ketika badai datang, walaupun ada Yesus di dalamnya, mereka juga takut. Ya, betul. Seperti itu. Kalau ketakutan itu sebenarnya menghasilkan dosa ya, tapi kenapa Tuhan izinkan ada rasa takut di dalam diri kita? Gitu Bu. Wah, Kenapa, ini pertanyaan yang luar biasa juga. Terima kasih. Jadi Tuhan izinkan ada ketakutan dalam hidup kita supaya apa? Supaya misalnya seperti gini. Ketika kita jalan-jalan dengan keluarga ke taman safari, ya. Di situ dilarang untuk kita keluar dari mobil ketika kita melewati misalnya ada lion singa seperti itu ya. Kalau Tuhan tidak izinkan ada rasa takut dalam hidup kita, tentu kita sudah buka mobil, kita sudah menuju ke singa itu. Iya kan? Betul. Kalau Tuhan tidak izinkan ada rasa takut dalam hidup kita, mungkin kita ada di lantai 3 dengan tidak ada rasanya takut, kita bisa terjun ke bawah. Betul. Atau nyebrang tidak lihat kiri dan kanan di jalan raya. Dipikirnya ini ya Bu, superhero gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi Tuhan itu izinkan yare dalam bahasa aslinya. Yare itu takut ya. Tuhan izinkan yare dalam hidup kita. Tapi jangan sampai yare melebihi iman kita. Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi yang tidak melebihi iman kita ya Bu. Setuju. Jadi ketakutan yang berlebihan atau yang melebihi iman kita itu ketakutan yang tidak diperbolehkan. Ya, di samping saya juga sudah ada Ibu Melva. Ibu Melva ini adalah tenaga medis yang bertugas sebagai bidan di salah satu puskesmas. Ibu Melva akan menceritakan kesaksiannya mengenai ketakutan. Silakan Ibu Melva. Shalom. Baik, saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya. Saya sebagai petugas kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini kami wajib mengikuti pemeriksaan tes rapid karena memang kita sebagai petugas kesehatan harus dalam kondisi fit dalam melayani pasien. Dan saya sudah mengikuti pemeriksaan rapid itu sebanyak 3 kali. 2 kali itu hasilnya negatif. Dan pada pemeriksaan rapid yang ketiga hasilnya positif. Reaktif ya Bu ya? Iya. Reaktif. Hasil yang ketiga itu hasilnya reaktif dan saya begitu kaget di situ ya. Terus terang jujur saya takut. Apa yang saya bayangkan seandainya, ini baru seandainya hasil swab saya nanti positif, saya akan diisolasi ke rumah sakit,
bagaimana dengan anak-anak di rumah, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan pekerjaan saya, dan bagaimana kelanjutan penyakit kalau saya hasil swabnya positif. Oh, jadi Ibu sudah mengalami ketakutan yang berlebihan itu ya. Pikirannya udah kemana-mana, udah kesana kemari gitu. Betul. Ya Bu ya. Lalu saat itu apa yang Ibu lakukan? Memang waktu Saat saya mengalami mengalami ketakutan waktu itu? saya mengalami ketakutan itu saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa tenang dan saya tidak bisa tidur. Oke. Saya telepon keluarga saya bagaimana ini dan dikuatkan oleh mereka, dan saya juga mendengar waktu itu hari Minggu khotbah dari Pak Riza. Di situ saya oke. dapatkan ketenangan di mana Pak Riza membagikan jangan khawatir, jangan takut. Dan malam itu saya sudah mulai bisa berdoa dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong halau rasa takut saya. Dan waktu saya tenang, waktu saya bisa tenang dan waktu saya bisa berdoa, di situ Tuhan berbicara. Saya ingat sekali di situ Tuhan berbicara kepada saya dan jelas sekali perkataannya dikatakan, tenang, kamu akan baik-baik saja. Dan disitulah saya dapatkan janji Tuhan luar biasa. Di situ saya merdeka sekali. Setelah saya berdoa itu saya bisa tidur. Dan keesokan harinya Ibu swab. saya mengikuti pemeriksaan swab. Oke, jadi setelah Ibu tenang, Ibu baru bisa berdoa. Bahkan Ibu mendengar suara Tuhan ya. Bahkan Ibu mendengar janji Tuhan bahwa semua akan baik-baik saja. Oke, setelah itu keesokan harinya Ibu swab, terus gimana hasilnya Bu? Sambil menunggu hasil, saya masih isolasi mandiri. Dan waktu itu hari Sabtu saya diberitahukan hasilnya bahwa hasil swab saya negatif. Oke, puji Tuhan. Jadi sesuai dengan apa yang Janji dikatakan Tuhan, Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan bahwa semua akan baik-baik saja. Oke, Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, Wah, jadi haleluya. kadang-kadang ketakutan itu yang berlebihan membuat kita sudah berpikir yang macam-macam sehingga kita nggak bisa berdoa, Ya. sehingga kita nggak bisa menyembah Tuhan, Ya. sehingga kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Jadi kuncinya adalah tenang ya Bu ya, melawan perasaan takut kita sendiri itu dengan dari dalam diri kita. harus Kita dilawan. harus lawan. Oke, terima kasih Bu Melva kesaksiannya. Luar biasa Iya kesaksiannya luar ya. biasa ya Bu. Dan dengan Bu Debbie sendiri, apakah Ya. pernah mengalami pengalaman ketakutan dan bagaimana Ibu Debbie menghadapi ketakutan itu? Ya, jujur saya paling takut terbang. Naik Oke. pesawat saya takut sekali ya. Oke. Kalau saya pun terbang saya berdoa nggak amin-amin. Karena itu adalah salah satu ketakutan saya gitu. Iya, iya. Tapi Tuhan izinkan saya untuk pergi ke satu daerah di Papua waktu itu, naik pesawat dengan baling-baling satu. Dengan naik Boeing aja saya berdoa nggak amin-amin. Helikopter ya Bu? Helikopter di tempat di pengalaman yang lain yang saya akan oke. ceritakan yang baling-baling satu ini. Oke. Apa yang terjadi ketika itu saya di daerah Papua menuju Sarmi, desa Sarmi ya. Untuk menuju ke sana itu tidak bisa dengan by land, dengan mobil karena jembatan putus. Satu-satunya adalah naik helikopter. Saya sudah mulai curiga ketika check-in, biasanya kita check-in kan di tempat yang ber-AC, ini check-in kayak ruko begitu. Di samping itu ketika mau check-in, saya disuruh naik timbangan beras. Oh, oke. Biasanya kan koper kita saja yang ditimbang. Ini tiba-tiba Ibu juga saya ditimbang. dengan barang. Saya sudah mulai curiga, ini saya mau naik apa gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya saya dibawa dalam naik, biasanya kita naik bus kan. Iya. Hari itu saya dibawa naik Avanza, dipenuhi oleh 7 orang. Oh, oke. Nah, begitu sampai di bandara, saya bingung. Di depan saya cuma ada satu pesawat. Dan itu adalah baling-baling satu. Dan ketika mau naik, saya ada lihat yang akan bersama dengan saya naik pesawat itu. Saya tanya, Ibu pernah naik ini enggak? Terus dia jawabnya begini, Ibu belum pernah naik ini, pesawat ini? Belum. Rasakan aja nanti. Itu Jadi yang tambah membuat deg-degan saya ya, Bu, ya? deg-degan, itu yang membuat adrenalin saya Tambah naik takut, ya, ya? takut. Padahal saya mau menjalankan misi gitu Iya. ya dari Tuhan gitu, Oke. pelayanan. Begitu saya naik, saya WA suami saya katakan begini, tolong doakan saya gitu. Iya. Suami saya bilang, jangan takut.
Coba kamu lihat baling-balingnya ada berapa. Saya lihat baru sadar tentang baling-baling. Ketika saya lihat ke kanan nggak ada baling-baling. Saya lihat ke kiri nggak ada baling-baling. Ketika saya lihat ke depan, baling-balingnya ada satu. Saya jawab satu. Terus suami saya nggak jawab. Saya percaya dia sedang doa buat saya. Karena suami saya juga nggak pernah naik baling-baling satu. Apa yang terjadi? Ketika naik baling-baling satu, saudara, saya berdoa nggak amin-amin. Lebih dari ketika saya naik pesawat besar. Dan pesawat saya itu menabrak awan. Sudah seperti kita ketahui di Papua itu banyak sekali gunung-gunung. Iya kan? Memang ada radar, tapi kalau radarnya macet bagaimana? Itu kan ketakutan yang sangat besar. Yang saya lakukan adalah berseru, berdoa kepada Tuhan, meningkatkan iman saya, menaikkan iman saya, melebihi ketakutan saya. Ibu berusaha mengalahkan ya? Saya berusaha untuk mengalahkan itu memang tidak gampang. Betul. Tapi saya berusaha mengalahkan ketakutan saya dengan janji-janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah dalam Alkitab disebutkan ada 365 kali Tuhan berkata jangan takut, jangan takut. Dengan kata lain, setiap hari Tuhan berkata kepada saya dan saudara, jangan takut. Jangan takut. Iya. Akhirnya apa? Saya tiba dengan selamat. Pergi dan pulang dengan selamat. Saya dapat satu ayat, Mazmur 127, 1 ayat 7 kalau nggak salah. Dikatakan bahwa aku akan menjaga engkau dari segala kecelakaan dan aku akan menjaga nyawamu. Itu yang membuat saya keluar dari rasa takut. Itu yang akhirnya membuat saya berani ketika saya naik helikopter. Ketika saya melewati namanya misi di daerah-daerah dengan kapal kecil, sampan kecil. Karena apa? Karena saya sudah mengalami yang namanya keluar dari rasa takut. Oleh karena apa? Janji Tuhan itu. Jadi setelah ibu mengalami kejadian itu, ibu nggak merasakan takut lagi begitu naik helikopter, begitu naik kapal kecil. Setelah itu ibu tidak mengalami ketakutan lagi ya Bu? Iya, sebelum naik biasanya ada. Iblis mengintimidasi saya, tapi saya lawan dengan aku menjaga engkau dari segala kecelakaan. Aku menjaga nyawamu di Mazmur itu. Dengan memperkatakan firman Tuhan ya Bu ya? Itu memperkatakan firman Tuhan. Makanya mengingatkan kita akan janji Tuhan ya Bu ya? Luar biasa. Itu yang saya alami. Sehingga saya bisa keluar dari rasa takut. Iya. Oke, puji Tuhan. Jadi melalui kesaksian Bu Melva dan Ibu Dewi kita dapat belajar bahwa ketakutan yang berlebihan itu akan menguasai kita jika kita tidak melawannya. Bagaimana cara kita untuk melawannya? Yaitu dengan memperkatakan janji firman Tuhan. Agar kita ingat bahwa Tuhan sudah memberikan janji untuk kita. Jadi saudara-saudara yang di rumah jangan pernah takut. Karena ketakutanmu itu tidak nyata. Ketakutanmu itu palsu. Engkau tidak akan mendapatkan sesuatu yang menguntungkan engkau, tapi engkau hanya akan, itu ketakutanmu hanya akan merugikan engkau. Jadi saudara-saudara signifikan di rumah, mari kita membangun iman kita, mari kita membangun perkataan kita dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun. Firman Tuhan kita perkatakan. Oke, terima kasih Ibu Melva. Ada juga janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di Mazmur 91. Betul. Ada 7 janjinya kepada kita ya. Yang pertama dikatakan aku akan meluputkannya. Ya, di Mazmur 91 ayat 14 juga dikatakan aku akan membentenginya. Ya, amin. Dikatakan apalagi dalam menghadapi pandemi seperti ini, Tuhan bilang loh kepada kita di firman-Nya, aku akan menjadi perisaimu. Amin, amin. Perisai itu gunanya untuk apa? Perisai itu digunakan itu untuk menahan diri dari lawan. Ya, perisai itu pasti yang namanya dari besi, ya kan? Dari besi harus kuat. Jika dipanah dalam berperang itu harus ada perisai. Nah, Tuhan berkata, akulah perisaimu. Dikatakan begitu. Tuhan tidak bilang begini. Bisa kita simulasikan? Ayo, saya minta tolong Ibu Belo berdiri. Ya, Tuhan tidak berkata begini kepada saya dan ibu-ibu di rumah. Ini perisai, pakai. Tuhan tidak berkata seperti itu. Tapi Tuhan berkata, akulah perisaimu. Amin. Dengan kata lain, Tuhan yang akan menjadi perisai kita. Amin. Panah apapun yang ditujukan kepada saudara tidak bisa menembus saudara.
Amin. Oleh karena itu saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, terima kasih Bu Bella. Ya, sama-sama Ibu. Saudara harus keluar dari rasa ketakutan. Betul. Sebab kita punya Allah yang menjadi perisai bagi Amin. hidup kita. Amin. Ya, dikatakan juga bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi kita harus berseru dalam ketakutan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab. Dan Amin. Dia menyertai kita dalam kesesakan kita. Seperti tadi Ibu Melva katakan, mengalami kesesakan. Ketika mengetahui bahwa dirinya diduga mengalami yang namanya COVID ya Bu. Tapi dengan tinggal tenang, terletak kekuatannya Amin. dia ya. Iya. Ya, tinggal Juga tenang. kalau ketakutan yang berlebihan itu juga membuat imun kita menjadi turun Iya. ya, Bu, ya. Sehingga Betul. malah melemahkan tubuh kita sendiri ya. Jadi gini, ada satu riset Ya. dari dokter yang ada di Amerika sana, dikatakan begini, kalau kita memiliki ketakutan yang berlebihan, itu menurunkan imun kita. Ya, betul. Jadi setiap pasien yang datang kepada dia mengadakan riset. Misalnya gini, kepala saya pusing, diselidiki, kenapa pusing? Ternyata hampir 90% itu dimulai dari rasa takut. Dari rasa takut tuh menjalar ke pusing, ke jantung berdebar dan sebagainya. Dari psikisnya dulu Dari ya. psikisnya ya. Dengan kata lain, imun kita akan berkurang, Ya. menurun ketika kita mengalami rasa takut. Maka Tuhan tadi katakan 365 kali dikatakan jangan takut. Ya. 360 hari itu berarti setiap hari ya. Setiap hari. 1 tahun ada 360 hari. Setiap hari kita berkatakan jangan takut. Oke, terima kasih Sama-sama. untuk sharingnya Sama-sama. Ibu Debbie dan kesaksiannya Ibu Melva. Ibu Debbie dapat menutup dengan doa, berdoa bagi kita semua dan Iya. bagi sahabat significant woman yang ada di rumah. Silakan Ya. Bu Debbie. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sekali lagi saya mau katakan jangan takut. Jangan takut itu sama seperti kita duduk di kursi goyang yang memberikan sesuatu kepada kita maju mundur, tapi tidak membawa kita kemana-mana. Ya. Saya mau katakan Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Mari Amin. kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat sesi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau lah yang menjadi perisai dalam hidup kami, sehingga tidak ada sesuatu pun dapat menembus kami, karena kami memiliki perisai, yaitu Engkau. Kami mau mengarahkan hidup kami kepadamu. Kami tidak mau Tuhan untuk hidup dalam ketakutan, tapi biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami damai sejahtera. Amin. Engkau yang memberikan kami sukacita. Amin. Biarlah kami akan bisa melihat hidup kami penuh dengan rasa aman, karena kami berharap hanya kepadamu. Amin. Dan kami tetap percaya mujizat-Mu selalu ada bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Sekali lagi Tuhan, damai sejahtera Allah turun atas setiap kami. Amin. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kesembuhan, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat sesuatu yang tidak pernah kami lihat, dan kami akan melihat terobosan demi terobosan yang Tuhan berikan kepada Amin, kami. amin. Terima Terima kasih buat kasih, sesi ini Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Amin. Di dalam nama Dalam Yesus nama kami Yesus. berdoa. Amin. Shalom Significant Woman. Hari ini saya akan memberikan tips tentang the magic of salt, garam yang sangat berkhasiat. Pernahkah kita mengalami setrikaan kita digunakan tiba-tiba lengket dan susah dihilangkan? Saya akan memberikan solusi untuk mendapatkan setrikaan yang kembali berfungsi dengan baik. Pertama, kita panaskan setrikaan kita, lalu taruh garam di atas baju. Lalu kita kembali setrika. Oke, setelah itu kita diamkan. Lalu dilap aja sedikit. Oke, lengketnya pun hilang. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom, welcome to Significant Woman. Ibadah Significant Woman setiap minggu keempat hari Kamis jam 4 sore di YouTube IRC Sawangan. Untuk ibadah bulan November akan diadakan pada tanggal 26 November 2020 pukul 4 sore.
Jangan lupa follow Instagram Significant Woman @thesignificantwoman_. Bagi Significant Woman yang rindu untuk memberi, dapat transfer melalui rekening sebagai berikut. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Significant Woman, kita sudah menyelesaikan ibadah online pada hari ini. Dan saya percaya semua diberkati dan kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kesaksian yang luar biasa. Kita bebas dari rasa takut dan kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Sebelum saya menutup dengan doa, kita akan nyanyikan satu lagu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang menyertai kita, yang menjaga kita, keluar masuk kita mulai hari ini sampai Dia datang kedua kalinya dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.